Kisah kali ini akan bercerita sebuah kisah yang unik tentang kisah hidup seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Tentunya kisah ini menjadi menarik karena di akhir kisah, wanita pelacur ini melahirkan 7 orang anak laki-laki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat semuanya menjadi nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Jadi bagaimanakah kisah wanita pelacur ini sehingga anak-anaknya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang wanita pelacur melahirkan 7 anak yang menjadi nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini ternukil dalam kitab Tanqihul Qaul, bab ke-23 tentang keutamaan taubat. Di sana diceritakan tentang kisah yang akan kita bahas di video kali ini. Kisahnya begini teman-teman. Di sebuah perkampungan kaum Bani Israel, tinggallah seorang wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pelacur. Wanita ini terkenal memiliki paras yang cantik dan mempesona. Setiap laki-laki yang memandangnya, pastilah akan takjub melihat begitu indahnya wajah wanita ini. Wanita ini memiliki sebuah rumah di tengah-tengah kota, dan di rumah inilah ia membuka jasa prostitusinya dan melayani laki-laki hidung belang yang ingin memuaskan nafsunya. Setiap hari, ia membuka pintu rumahnya ini lebar-lebar. Kemudian wanita ini berbaring di atas sebuah kasur, dan kasur ini berhadapan lurus dari pintu rumahnya. Jadi artinya, jika dilihat dari luar, akan nampak dari pintu rumahnya, wanita ini tengah menunggu pelanggannya di atas kasur. Teman-temanku seiman, setiap hari wanita ini melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari, ada seorang anak muda soleh yang berasal dari kota sebelah. Nah, anak muda ini tak sengaja melintas di depan rumah wanita pelacur ini. Pemuda ini terpana melihat kecantikan yang luar biasa dari wanita pelacur ini. Dan pemuda ini tahu bahwasanya wanita pelacur ini tengah menunggu pelanggan-pelanggannya. Entah apa yang ada di pikiran anak muda ini, ketika itu ia tergiur akan kecantikan dari wanita pelacur ini. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan hasratnya itu supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Namun keinginan nafsunya tak kunjung hilang dan bahkan malahan semakin menjadi-jadi. Pemuda ini diliputi rasa dilema antara ia harus ikuti nafsunya ataukah ia pergi meninggalkan wanita itu begitu saja. Semakin lama, pemuda ini semakin tak bisa menahan hasratnya kepada wanita pelacur itu. Akhirnya, syaitan berhasil menghasutnya untuk memenuhi keinginan nafsunya tersebut. Kemudian pemuda ini menjual isi tasnya yang ia bawa ketika itu kepada orang-orang di sekitarnya. Maka ketika ia telah berhasil menjual semua barang-barang yang ia bawa, kemudian pemuda soleh ini mendatangi rumah wanita pelacur itu dengan membawa 10 keping koin dinar. Maka setelah pria ini sampai di rumah wanita pelacur tersebut, ia lantas memberikan 10 koin dinar itu untuk membeli jasa wanita pelacur ini. Lalu wanita pelacur ini mengambil uang dinar tersebut dan langsung membawa pemuda soleh ini ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar itu, wanita ini melepaskan pakaiannya dan siap untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai pelacur sebagaimana ia telah dibayar oleh pemuda soleh ini. Kemudian wanita ini berkata, "Silahkan Tuan, lakukan sesukamu." Lalu tiba-tiba saja di hati pria soleh ini muncul ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba pria soleh ini diam terpaku, badannya gemetaran dan wajahnya menjadi pucat, seolah-olah ia ingin berusaha mengabaikan wanita pelacur itu. Pemuda soleh ini hanya terdiam ketika itu dan dia berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini dari atas arsy-Nya.
sedangkan aku tengah melakukan perkara yang haram, maka leburlah semua amal-amalku selama ini. Hati pria soleh ini menjadi tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya pun semakin pucat. Melihat wajah pria soleh pelanggannya ini pucat, kemudian wanita ini berkata, "Ada apa, Tuan? Apa yang terjadi padamu?" Lalu pria soleh yang sedang ketakutan ini berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Bolehkah kiranya aku keluar saja dari sini?" Mendengar ucapan pria ini, wanita pelacur ini pun menjadi kesal dan dia berkata, "Sesungguhnya di luar sana banyak laki-laki yang ingin melakukan ini padaku. Maka kerjakanlah seperti apa yang orang-orang itu inginkan." Sambil menunduk lemas, pria soleh ini menjawab, "Maaf Nona, sepertinya aku membatalkan niatku itu. Kau ambil saja uang yang sudah kuberikan itu, dan tolong izinkan aku keluar dari tempat ini." Teman-temanku seiman, rasa kesal wanita pelacur ini berubah menjadi penasaran. Lalu wanita ini bertanya, dia bilang, "Wahai anak muda, memangnya sebelum ini kau belum pernah melakukan ini sekalipun?" Kemudian pria soleh ini menjawab, "Aku belum pernah sama sekali, dan ini untuk pertama kalinya." Lalu semakin penasaran wanita ini bertanya lagi untuk terakhir kalinya, "Maka dari manakah asalmu dan siapa namamu?" Kemudian pria soleh ini menjawab, "Aku adalah Fulan. Aku berasal dari kota sebelah." Lalu setelah ia menjawab, pria soleh ini pun segera buru-buru pergi meninggalkan rumah wanita pelacur itu. Pria ini langsung berjalan pulang menuju rumahnya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, tak lama setelah ditinggalkan pria soleh itu, rupanya hati dari wanita pelacur ini terketuk hatinya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mulai bermunculan dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata pada dirinya sendiri, padahal baru pertama kalinya pemuda itu melakukan dosa, namun hatinya dimasuki oleh ketakutan luar biasa pada Tuhannya. Sementara itu, aku telah melakukan perbuatan dosa ini selama bertahun-tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Singkat cerita, semakin hari wanita ini semakin sadar akan dosa-dosanya selama ini, dan ia pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat yang sama, wanita ini mulai menutup pintu rumahnya, dan sejak saat itu dia tak lagi melayani laki-laki hidung belang yang mau menggunakan jasanya itu. Kemudian sejak saat itu wanita ini mulai mengenakan pakaian yang buruk dan kusut sebagai bentuk kehinaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu pula, pelan-pelan wanita ini mulai melaksanakan ibadah yang dikehendaki Robnya. Semakin hari, wanita pelacur ini berubah menjadi seorang wanita solehah yang senantiasa mengingat Robnya kapanpun dan dimanapun. Orang-orang di sekitarnya pun takjub akan perubahan drastis dari wanita ini. Orang-orang mulai menghormatinya karena wanita ini terlihat istiqomah dalam menjalankan taubatnya itu. Teman-temanku seiman, pada suatu hari wanita ini pun mulai berpikir tentang pria soleh tempo hari yang membuat ia sadar akan dosa-dosanya selama ini. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku harus mencari pria soleh itu, dan mungkin saja dia mau menikahiku, supaya aku selalu berada di sisinya, dan supaya aku bisa belajar tentang perkara agamaku. Mudah-mudahan dia bisa menjadi penolongku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku." Keesokan harinya, wanita ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya ke kota sebelah, tempat di mana pria soleh itu tinggal. Maka berangkatlah dia dengan membawa beberapa harta yang dimilikinya dan membawa serta bekal makanan selama dia berada di perjalanan nanti. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya wanita ini pun sampai di kota sebelah, dan langsung saja ketika itu ia bertanya kepada orang-orang di manakah rumah si Fulan. Lalu sebahagian orang-orang ada yang mengenalnya, maka diantarlah wanita ini ke rumah pria soleh itu. Tak lama setelah itu,
Sampailah wanita ini di depan rumah pria soleh ini. Kemudian si wanita ini lantas mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Tak menunggu waktu lama, ada seseorang yang keluar dari dalam rumah tersebut. Rupanya benar, yang keluar adalah pria soleh itu. Pria soleh ini langsung kebingungan ketika itu. Dia bilang, "Anda ini siapa ya? Ada yang bisa kubantu?" Karena ketika itu wanita ini menggunakan cadar, makanya si pria soleh tak mengenalinya. Lantas si wanita membuka sedikit cadarnya agar si pria soleh mengenali siapa wanita yang datang ini. Setelah cadar itu dibuka, si pria soleh langsung terkejut. Ia mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu tempo hari. Seketika itu pula pria ini menjerit keras, lalu tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, dan akhirnya pria soleh itu pun meninggal dunia saat itu juga. Padahal si wanita belum menyampaikan maksud kedatangannya ke sini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pria ini meninggal dunia lantaran ia terkejut akan kedatangan wanita ini. Mengetahui bahwasannya pria ini meninggal dunia, wanita ini menjadi sangat sedih karena ia tidak bisa melaksanakan keinginannya untuk menikah dan belajar agama dengan pria ini. Teman-temanku seiman, setelah pria soleh ini selesai dimakamkan, ketika itu wanita ini bertanya kepada masyarakat, apakah pria yang baru saja meninggal ini memiliki saudara atau seorang kerabat. Maka ketika itu orang-orang memberitahu bahwasanya pria soleh ini memiliki seorang saudara laki-laki. Lalu wanita soleh ini meminta ketika itu untuk diantarkan kepada saudara laki-laki pria soleh ini. Kemudian setelah bertemu dengan saudara laki-laki pria soleh ini, wanita ini menceritakan kisahnya dan kisah dia bagaimana ia bisa sampai di kota ini. Lalu wanita ini meminta agar saudaranya ini yang menggantikannya untuk menikah dengannya. Tapi awalnya saudara laki-lakinya ini menolak. Dia bilang, "Aku seorang pemuda yang miskin. Aku berbeda dengan almarhum saudaraku itu." Lalu wanita ini menjelaskan bahwasanya ia membawa sejumlah harta bersamanya dan mungkin saja harta itu cukup untuk beberapa tahun ke depan, selagi mereka sambil bekerja untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dan saudaranya pun menyetujuinya karena wanita ini memiliki maksud yang baik. Selain ia ingin menikah, ia juga ingin belajar agama dan ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhubung saudara laki-lakinya ini merupakan orang soleh, akhirnya tak lama dari itu keduanya pun menikah. Dan selama masa pernikahannya tersebut, keduanya selalu senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Hingga pada suatu hari, wanita ini melahirkan seorang putra dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat anak ini menjadi seorang nabi. Bahkan tak hanya itu, keenam anaknya yang lahir setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun muliakan semuanya menjadi nabi juga. Dan akhirnya wanita mantan pelacur ini memiliki 7 orang putra yang semuanya diangkat menjadi nabi dan diutus kepada kaum Bani Israel. Lihatlah teman-teman, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datangkan karunia-Nya dari seorang wanita mantan pelacur. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hanya melihat bagaimana ikhlasnya dia taubat dari seorang hambanya yang berserah diri kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang wanita pelacur melahirkan 7 anak yang menjadi nabi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.